Easy Friends, aku lagi ngaso-ngaso di sini bareng Dokter Rosi di stand Biosan HD. Katanya Dokter Rosi, soalnya di sini ada kopi terbaik. Jadi ya udah nongkrong deh di sini demi. By the way, Easy Friends, Dokter Rosi ini sering praktek bareng aku di Hak Klinik. Ya, sering kita sama-sama sering mengkonseling klien barengan gitu ya. Dok, sambil ngobrol dok. Ya. Asik. Kalau misalnya kira-kira datang ke sini, ke simposium ini, dok, harapannya apa sih? Harapannya apa sih? Terus dia gitu, apa sih gunanya kita ikutan simposium ini? Oke, yang pertama update ilmu kali ya. Karena kadang-kadang kita suka lupa sama apa yang dipelajarin. Satu, update ilmu paling ya. Terus yang kedua, tapi sebenarnya yang penting juga ketemu teman. Ketemu teman karena networking ya, dok ya? Iya, networking karena kadang-kadang ada hal-hal yang kita nggak bisa kita katakan dengan Zoom atau dengan bahasa WA atau bahasa phone call gitu. Dengan ketemu teman kayak gini, at least minimal kita bisa bagi pengalaman. Iya. Lagian juga sih friends, kita tuh kalau kita membina networking gunanya apa? Untuk saling merefer kalau misalnya ada kasus, karena nggak semua kasus tuh bisa ditanganin sendiri-sendiri gitu. Nggak semua kasus bisa ditangani. Kalau kita bisa kerja sama gitu, kayak kalau ada beberapa klien aja aku selalu konselingnya bareng sama Dokter Rosi, gitu, terutama masalah-masalah kayak disfungsi ereksi gitu-gitu ya. Terutama yang organik ya Mbak. Terutama yang organik kayak gitu-gitu. Gitu. Jadi ini ada sekitar belasan booth yang ada di simposium asosiasi simposium ASI nasional ini. Jadi aku baru di booth-nya Biosan. Mungkin nanti akan muter-muter setelah ini. Ada laci asmara, aku lihat dari di situ. Kita lihat-lihat ya. Ini ada banyak banget booth ya. Kita akan ke booth laci asmara yuk. Banyak sex toys-nya. Saya lagi ada di booth laci asmara, Z-Friends. Ini ada ownernya Mbak Susu di sini lagi mengajarkan laki-laki tentang gimana tuh rasanya kalau misalnya ada ini vagina. Kita lihat lagi ya. Ini Mbak Susu yang punya laci asmara, Z-Friends. YouTube, maaf. Ini kan banyak yang suka nanya nih sex toys buat laki-laki. Ini ada apa aja sih sex toys buat laki-laki, Mbak? Ada namanya outlast, yang ini manual seperti lampu di tengah malam karena dia nyala nih. Kalau dinyalain kan ada pemanasnya. Ada pemanasnya loh. Jepitnya. Jadi misalnya yang pada coba di zoom nih, punya fantasi untuk penjepit tuh lihat tuh. Ada jepitannya sih, Friends. Itu dalamnya tuh. Iya kan? Oh, mau dijepit berapa banyak? Gampang tinggal rilis doang. Bisa dijepit. Ya yang punya fantasi suka dijepit lah, silakan. Biasanya tuh sih friends, kalau misalnya ada yang mengalami kayak ejakulasi prematur gitu ya. Nah itu beberapa kali saya suka menghubungi laci asmara tuh gitu sama Dokter Rosi, androlog yang tadi ya si friends udah lihat. Kita tuh biasanya mesti pakai latihan. Yang mana tuh alatnya tuh? Seringkali aku kasih ke klien. Yang mana sih? Yang Kegel. Nah tuh Kegel ball. Lagi dicobain. Oke. Ini Kegel ballnya gitu ya. Fungsinya kayak apa sih Mbak? Ini Kegel exercise untuk kebugaran otot panggul, di mana otot panggul itu digunakan banyak untuk menompang badan sekalian juga buat ajutan. Ingat ajutan. Ajutan. Nih kalau ngelihat Instagramnya Laci Asmara nih, begini nih ucapannya emang. Ya gimana? Emang gimana lagi ya? Daripada ntar serius-serius, namanya pusing ya. menyenangkan. Gak usah serius-serius lah, biasa. Malah nggak bisa bersenang-senang kalau terlalu serius sih friends. Jadi ini bisa buat laki, bisa buat perempuan. Itu kayak pijitan kan, ini Benar. kayak massage gitu ya. Tinggal didudukin doang, jadi bisa. Maksudnya latihannya juga nggak usah bingung-bingung ya, dengan duduk jebret udah 5 menit sehari. Sebenarnya 5 menit tuh ini banget ya. Lumayan lah, 5 menit lah. Langsung pegel gitu. Apalagi dengan banyak mainan di sini. Sekarang ada spaceship, jadi baru nyala launching hari ini. Jadi kan dalamnya ada program. Salah satu programnya adalah kayak main gymbot gitu. Si spaceship ini jadi membunuh si pesawat yang lain dengan coba ya, itu benar-benar lagi
bagus. Hari ini kamu coba ya, hari ini. Nih, lagi ada yang nyoba tuh. Di tempat duduk ini, saya ada pakai alat ini nih kebetulan. Tuh lihat. Lagi ada main pinball. Relax itu tuh, lihat tuh ada pinballnya. Gitu. Nah, kalau yang di sana tuh si friends yang ada 4 itu, ya, sama sebelahnya. Itu adalah dilator, yaitu mereka itu adalah dilator untuk vaginismus. Jadi kalau punya masalah vaginismus, biasanya saya akan sarankan yang ini dulu. Baru yang 4 ini untuk ya latihan lah gitu ya. Tapi biasanya tetap harus kerjasama dengan ahli kandungan gitu ya, untuk bisa lihat gitu. Apalagi ya, oh itu ada menstrual cup. G-cup itu tuh adalah menstrual cup. Nah di atas tuh adalah bola untuk latihan Kegel. Tuh kayak gitu. Yuk kita lihat booth yang lain. Hai Z-Friends, masih di Simnas, Simposium Nasional Asosiasi Seksologi Indonesia 2023 di Hotel Hari Surabaya. Nah, ini karena tadi rame banget Z-Friends, saya tuh nggak ngelihat pojokan ini gitu ya. Saya tertarik karena begitu masuk ke sini, ini researchnya lengkap ya. Ini ada klinik andrologi di RSUD Dr. Sutomo. Kenapa saya tertarik? Karena biasanya androlog itu jarang dan sulit sekali ditemukan di RSUD, bener nggak? Ya, di Indonesia, di Jakarta aja susah banget. Ya, kebanyakan teman-teman androlog saya itu tidak di RSUD. Jadi begitu saya kesini, loh, kok ini RSUD Dr. Sutomo terus lengkap banget gitu ya, karena sering merefer lah gitu ya. Jadi kita dengerin yuk tentang RSUD Dr. Sutomo. Memang ini ada di Surabaya, tapi ada yang membuat kenapa klinik andrologi ini cukup spesial. Oke, halo dok. Halo. Makasih ya mau diculik untuk ngobrol ya. Ceritain pertama, perkenalkan dulu dok, dokter siapa, terus deh gitu ini apa sih gitu, dan apa yang membuat klinik andrologi RSUD Dr. Sutomo ini jadi spesial dok? Oke. Pertama, nama saya Dr. Wali Syahrizal Pasaribu. Saya PPDS atau residensi di andrologi FK UNER RSUD Dr. Sutomo. Jangan ditutup. Oke. Jadi panggilnya Dr. Wali. Dr. Wanli. Dr. Wali. Oke, silakan dok. Ya. Jadi RSUD Dr. Sutomo ini punya klinik andrologi yang merupakan tempat belajarnya para calon-calon androlog. Jadi tempatnya kita sekolah itu praktikum ya. Benar sekali, ini semuanya yang kita lalui di RSUD Dr. Sutomo ataupun di bagian biologi kedokteran, karena program studi andrologi itu di bawah Departemen Biologi Kedokteran FK UNER, dan itu merupakan satu-satunya prodi yang ada, prodi andrologi yang ada di Indonesia. Begitu. Wow. Terus apa sih yang spesial dari klinik andrologi RSUD Dr. Sutomo ini yang tidak ada di tempat lain di Indonesia dok? Klinik andrologi itu biasanya menangani 5 pilar andrologi. Biasanya kasus-kasus seksualitas, kemudian kasus-kasus infertilitas pada pria terutama, kemudian kasus tumbuh kembang, kasus hipogona, dan KB pada pria seperti itu. Tumbuh kembang tuh kayak apa sih dok? Misalnya pada kasus-kasus differences of sexual disorder, sexual disorder. Jadi seperti kayak contohnya itu mungkin atlet volley yang membingungkan ambigus genital di laki-laki atau perempuan, itu biasanya kita terlibat untuk
menegakkan diagnosis. Oh, itu seperti kasus salah satu pemain voli yang waktu itu ya hipospadia ya kasusnya. Mungkin Zifrens juga udah pernah dengar gitu, itu sempat heboh karena pantesan aja dia kuat, pantesan aja dia menang. Dia ternyata bukan perempuan asli, katanya ini laki-laki. Ya, emang salahnya dia waktu masih bayi mau ditentukan jenis kelaminnya apa? Ya kan repot yang kayak gitu-gitu. Oh, ini termasuk bisa untuk menegakkan diagnosis ya. Kalau mau memilih dia laki atau perempuan gitu ya. Biasanya kita dilibatkan untuk menentukan biasanya si penderitanya ini adalah memiliki kromosom laki-laki atau perempuan, sesuai dengan laki-laki atau perempuan. Jadi nama pemeriksaannya itu karyotyping. Jadi kalau normalnya perempuan itu kan biasanya 46XX. Kalau yang laki-laki itu 46XY. Iya, betul. Ada kasus-kasus ambigus genital seperti itu, kita berperan untuk menegakkan diagnosisnya, kemudian pemeriksaan hormonalnya gitu. Jadi kita ikut terlibat untuk menentukan nanti ke arah mana nih sebenarnya pasiennya harus di ibaratnya di adjust gendernya gitu. Jadi tidak hanya berdasarkan ini sepertinya laki-laki, ini seperti perempuan, tapi ada dasar. Iya, nggak boleh pakai perasaan kan, gawat banget karena ini adalah kehidupan, kualitas hidup seorang manusia ke depannya ya, Dok. Saya jadi kepo karena di Simnas ASI kali ini saya akan membawa topik mengenai transgender ya, faktor-faktor psikologis transgender. Saya jadi penasaran kira-kira jika ada seorang ini laki-laki ingin menjadi perempuan gitu ya, jadi transpuan lah gitu ya. Apakah bisa atau sebaliknya gitu, seorang trans male ya, seorang perempuan yang ingin menjadi laki-laki. Kira-kira ini juga membantukah mereka untuk misalnya hormonal, terus dia gitu transseksual atau operasi kelaminnya, terus bagaimana rangsangan seksual mereka mungkin afterwards gitu, itu lebih yang mana tuh, Dok? Nah, biasanya pasien-pasien itu kita cukup sering juga ya, Mbak ya, dapat pasien misalnya yang mau melakukan operasi ya dari laki-laki ke perempuan atau perempuan ke laki-laki gitu. Biasanya yang kita lakukan pertama kali tetap pemeriksaan karyotyping, pemeriksaan hormonal. Jadi setelah kita tahu sebenarnya dia ini laki-laki atau perempuan sih secara seks kromosomnya, secara hormonalnya. Nah, kalau dia tetap mau melakukan perubahan terhadap gendernya tersebut, terhadap organ genitalianya biasanya dilakukan oleh tim. Jadi melibatkan psikiater, psikiatri, bedah plastik mungkin, bedah urologi, seperti itu, Mbak Zoya. Kalau misalnya salah satunya ya, dia mau menjadi trans male lah sebut saja ya, dia tadi dari ya kromosom XY tadi gitu ya, dia akhirnya mau jadi XX, mungkin tidak semudah itu ya, tapi kira-kira saya ingin menjadi laki-laki kalau saya perempuan gitu. Nah, setelah itu kira-kira maintenance-nya untuk fungsi seksualnya apakah tetap bisa konsultasi di klinik andrologi ini? Biasanya untuk perubahan gendernya itu untuk yang bukan kasus fisik ya, ini fisik ya, bukan psikologis bukan ya. Yang ambigus genital ya, bisa bukan. Benar-benar dia perempuan menjadi laki-laki atau dia sudah memilih menjadi trans male lah. Untuk itu sepertinya tindakan operatif di Indonesia belum ada yang memperbolehkan karena hukumnya belum memperbolehkan di Indonesia untuk perubahan gender di luar pantesan orang ya. Tapi biasanya pasien-pasien yang membutuhkan hormon replacement terapi, terutama biasanya yang pada yang perempuan mau jadi laki-laki yang harus injeksi testosteron itu kita sering dapat. Tapi dia operasinya biasanya di luar karena belum boleh ya. Memang benar kadang-kadang. Jadi untuk maintenance-nya dan perawatannya, hormon replacement-nya itu juga biasa ditangani oleh klinik andrologi RSUD Dr. Sutomo ya. Ada beberapa pasien yang sampai sekarang masih rutin gitu. Injeksi hormon ke poliklinik kita gitu. Nih, kalau memang tenaga profesional nggak ngejudge sih friends ya. Tidak boleh. Jadi saya paling kesel nih kalau lagi ngomongin tentang ya masalah-masalah seksualitas gitu ya. Masa laki nggak bisa begitu, masa ini nggak bisa gitu. Lihat nih ya, kalau mau ngeliat di dinding ini penelitiannya tuh banyak sekali. Kita tidak bisa menghakimi kok gitu aja nggak bisa, kok gitu aja nggak bisa ereksi, kok gitu aja nggak bisa punya anak. Ngapain sih pakai ngerubah-ngerubah? Ya orang punya preference banyak sekali gitu ya. Dan ini aja setiap diagnosis, setiap keputusan ada research-nya gitu. Jadi no judgment gitu ya. Kita lihat evidence base-nya seperti apa gitu ya. Dan ini ada banyak tim yang membantu gitu untuk sebuah proses.
seorang manusia aja. Gitu ya dok ya kira-kira. Ya, benar sekali Mbak Zoya. Oke, so kira-kira nih untuk penutup nih, apa aja sih yang bisa mungkin kasih tahu sama teman-teman Z-Friends aku di YouTube gitu ya? Bagaimana sih khususnya bagi para laki-laki untuk menjaga kesehatan seksualnya? Oke. Mungkin yang pertama harus jaga pola hidup sehatnya, terutama ya, Mbak, melakukan olahraga yang rutin ya, 30 menit minimal durasinya, dilakukan 5 kali dalam 1 minggu. Kemudian 5 kali banget dok. 5 kali dalam seminggu ya. Seperti itu. Oh oke. 5 kali durasinya 30 menit non-stop. Kemudian pola makannya, bagaimana kita diet rendah karbohidratnya, mungkin untuk pasien-pasien obesitas ya. Kemudian lebih banyak konsumsi buah, sayur seperti itu. Kalau untuk pencegahan biar supaya tetap prima ya fungsi seksualnya maupun fungsi reproduksinya. Tuh, jadi jangan makan segala lah, sate torpedo apa itu mitos ya. Makan kambing ini itu, terus gara-gara kebanyakan makan terong makanya penisnya lemes, itu mitos semua ya Z-Friends ya. Jadi kalau memang ada masalah yang berhubungan dengan fungsi seksual, jangan lupa mungkin bisa dicari dokter andrologi, atau kalau kebetulan Anda ada di Surabaya, Anda beruntung ya, Anda bisa ke klinik andrologi RSUD Dr. Sutomo. Makasih ya dok. Sama-sama Mbak Zoya. Bye Z-Friends. Masih di Simnas ASI 2023. Kali ini aku lagi berkunjung di booth ya. Ini biasanya aku sering dengar ya teman-teman dokter, tapi aku nggak ngerti apa. Untung mbaknya dengan baik hati menjelaskan. Biasalah kalau misalnya salah satu urusan infertilitas itu kan pelik ya gitu ya. Jadi aku sering dengar tentang pengobatan infertilitas gitu, dan mungkin baru kali ini bisa sedikit penjelasannya dong Mbak, ini apa sih ini Fiusit ini gitu. Kenapa dokter-dokter teman-teman aku kalau lagi urusan IVF tuh kok aku sering denger ya? Iya benar-benar. Apa sih? Benar-benar. Ya kita untuk infertil Mbak Zoya kita punya 2 preparat. Jadi yang pertama ini Starfair. Jadi kalau Starfair sendiri sebenarnya spreadingnya udah luas banget, udah lama digunain di bayi tabung. Ya untuk kasus misalnya jumlah sperma kurang, terus pergerakan spermanya kurang, ya. Nah, dengan morfologi atau bentuknya kurang bagus. Ya, satu lagi sebenarnya yang sekarang lagi banyak di IVF sendiri, yang paling penting itu adalah DNA dari spermanya. Jadi biar kehamilan jadi bagus gitu ya, baik implantasi maupun dari pembuahannya sendiri. Nah, ini juga ada preparat namanya Fiusit. Ya, Fiusit ini untuk memperbaiki DNA fragmentasi. Ya, jadi seperti itu. Jadi mungkin bagi Z-Friends yang bingung, kenapa sih bentuk sperma harus sempurna? Kalau nggak dia nggak bisa nyundul, mungkin kasarnya gitu ya, ya kan? Kalau dia nggak bisa nyundul, kelar, nggak bisa hamil gitu. Terus kecepatan sperma itu juga ada lah gitu ya, kurang lebih mungkin 40 km per jam, ngebut banget kan? Sperma yang kurang agresif itu juga sulit untuk membuat terjadinya kehamilan Z-Friends gitu ya, dan kurang laki. Nah biasanya nih gitu ya, para oknum laki-laki itu baru bisa merasa gimana sih rasanya perempuan lagi menstruasi, lagi kehamilan ya, galaunya, moodnya, kalau misalnya lagi menghadapi yang namanya terapi khusus untuk spermanya, iya nggak sih Mbak? Karena baru kerasakan moodnya tuh, wah bisa naik turun kayak perempuan lagi mau mengalami misalnya menstruasi ya kan. Nah biasanya laki-laki yang mengalami terapi sperma karena bentukannya kurang bagus, larinya kurang cepat, itu baru bisa empati sama perempuan gitu ya. Jadi salah satunya ternyata ada produk ini. Saya baru karena seringkali kan nggak bisa di-cut kalau lagi ngobrol sama klien gitu, terus dokternya ngejelasin pakai ini. Banget ya, Mbak, ya? Itu apa ya? Starfair itu apa ya? Gitu ya. Baru kali ini ada dapat penjelasan. Thank you banget ya Mbak ya. Sukses pamerannya. Jangan lupa, udah jadi subscriber katanya. Udah jadi Z-Friends. Yes, thank you Mbak Zoya ya. Thank you ya. Thank you. Bye Z-Friends.